itu sudah tindak belum komplain dari Bu Alia yang soal wajahnya iritasi pakai sertifikat. Belum kak, karena aku pikir tidak ada. Lagian juga produk tak aman, jadi mungkin kulitnya dia sensitif. Kiki, masa begitu responmu? Apalagi soal serius tentang soal kulit. Bisa jadi ini trauma pelanggan karena tidak sesuai responsif sama empatimu. Permisi. Iya kak, ada yang bisa dibantu? Saya Putri. Begini, kemarin saya sempat komplain di perusahaan kalian, tapi tidak ada tanggapan selama 3 hari. Nah di sini tuh saya mau marah karena produk yang kalian promosikan dengan saya tidak sesuai dengan pemakaian saya. Contohnya sekarang saya tuh breakout setelah memakai produk kalian. Maaf kak sebelumnya, tapi sebelum kami itu sudah diuji dengan metodologi, mungkin cara pakainya yang salah kak. Tapi sebelum saya beli produk kalian itu, saya jelas-jelas di situ membaca cocok untuk semua jenis kulit. Tapi baru setelah 2 hari pemakaian muncul breakout seperti ini. Mohon maaf kak, sebelumnya atas ketidaknyamanannya, boleh kami lihat nomor batch produknya? Ini produk yang saya beli dari website kalian. Saya sudah coba cek, DM, sampai email, tidak ada respon sama sekali. Permisi, ada yang bisa kami bantu? Di sini saya juga mau komplain. Kenapa ada yang di Instagramku, email 2 kali saya chat, tapi balasannya itu cuma terima kasih atas masukannya. Saya tuh butuh tanggapan manusia, bukan robot. Minta maaf kak, sekali lagi kami kebanjiran pesanan, mungkin terlewatkan. Saya di sini pelanggan tetap, saya juga pernah jadi reseller. Masa harus ke viral dulu untuk kalian balas? Untuk Kak Linda sama Kak Putri, kami minta maaf atas pelayanan yang lambat dan kurang empati. Ini bukan standar pelayanan yang seharusnya kami berikan. Untuk Kak Putri, kami akan bantu berikan konsultasi pelayanan yang kami berikan dan bantuan biaya pengobatan yang ringan. Baik, terima kasih atas tindakannya. Di sini saya tidak berniat mempermalukan, hanya saya mau didengar dan saya tidak ingin menjadi orang yang menjadi trauma memakai skincare kalian. Saya juga minta maaf kak untuk Kak Putri dan Kak Linda atas kecondongan saya. Mungkin ini jadi pelajaran untuk kedepannya. Saya bisa maklumi perusahaan itu sibuk, tapi tolong jangan biarkan pelanggan itu merasa sendiri dengan masalahnya. Dan tidak bisa menjadi trauma bagi untuk semua orang. Rizka, saya pikir itu customer service cuma jawab pesan, ternyata kita layani juga pelanggan emosinya. Betul, karena kadang satu balasan lambat itu bisa menghapus semua kepercayaan. Jadi kamu harus mengambil pembelajaran untuk hari ini dan menjadikannya langkah pertama. Saya mau belajar komunikasi empati dan memprioritaskan komplain yang serius. Bagus, kita akan buat SOP baru yang dimana itu semua komplain terhadap masalah kesehatan wajib kita tindak lanjuti dalam 1 kali 24 jam. Kami tidak bisa ubah yang sudah terjadi, tapi kami bisa menjanjikannya bahwa kami tidak akan mengulanginya lagi. Kulit saya bereaksi, tapi pelayanan kalian lebih menyakitkan daripada rasa gatal di wajah. Saya salah, tapi saya belajar pelayanan bukan hanya pekerjaan tapi tanggung jawab. Pelanggan bukan hanya pembeli, kita juga manusia yang perlu didengar. Tepuk tangan. Putri, ini tuh ada retur dari Kaliska. Dia pesan toner tapi yang dikirim itu serum. Masa? Kayaknya kesalahan dari gudang. Ya Allah, padahal dia di pelanggan tetap. Kenapa bisa ceroboh sekali? Harus ditangani cepat, weh. Karena ini kesalahan operasional juga. Tunggu coba saya lihat di sini. Permisi. Selamat siang. Siang Kak, ada yang bisa kami bantu? Saya Rizka. Di sini tuh saya mau tanya, saya pesan toner tapi kenapa yang datang serum? Saya coba di Instagram sama email
hari yang lalu, tapi tidak ada tanggapan sama sekali dari kalian. Boleh saya lihat produknya? Maaf ya Kak, mungkin Emera dari perusahaan kami lagi overload, tapi serum ini juga termasuk bersalah dari perusahaan kami, mungkin juga. Mohon maaf Kak, saya punya alergi. Kenapa saya pesan toner itu? Karena saya di mukaku. Ini bukan soal kesehatan kulit, bukan untuk dicoba-coba. Mohon maaf Kak untuk kesalahan kami. Ini murni kesalahan dari tim gudang kami. Sebagai gantinya kami akan berikan solusi kepada Kakak bahwa kami akan mengirim produk tersebut hari ini juga sesuai pesanan yang Kakak pilih. Dan sebagai bentuk kesalahan kami, Kakak tidak usah mengembalikan produk tersebut. Kakak bisa menyimpannya atau bisa menggunakannya kepada orang di rumah atau siapapun itu. Dan kami juga akan memberikan Kak voucher secara besar 100.000 sebagai bentuk permintaan maaf kami Kak. Mohon maaf. Baik, saya terima respon dan tanggung jawab dari kalian. Tapi pastikan kedepannya jangan terulang lagi, karena saya beli produk ini bukan dari produknya, tapi dari pelayanannya. Baik, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dari tim gudang kami. Ini mungkin kelalaian dari tim gudang kami, jadi kami mohon maaf sekali lagi Kak. Terima kasih atas masukan dan saran Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Permisi, saya Rizky ya. Iya, ada yang bisa kami bantu. Minggu lalu saya pesan paket glowing untuk hadiah, terus lama tidak datang dan pengirimannya rusak. Boleh saya lihat Kak? Iya, astaga. Rusak sekali memang tahu Kak, pasti kecewa Kak. Kecewa sekali Kak, jadi harus Kak beli hadiah dadakan lagi karena tidak mungkin saya bawa untuk yang rusak. Iya Kak, bagaimana kita tahu tidak sesuai standar pelayanan kita ini? Baik, untuk kami sebelumnya kami minta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Ini bukan standar pelayanan kami, tapi kami untuk bisa menembusnya kami bisa mengirim ulang glowing set yang sesuai dengan yang kami minta, dan kami bisa memberikan voucher belanja sebesar 300.000 dan sudah meminta maaf dari perusahaan kami. Mohon maaf Kak, sampai ini. Baik, makasih Kak solusinya. Kemarin kecewa sekali Kak, tapi alhamdulillah lega bisa kita menjawab. Iya Kak, terima kasih juga Kak atas masukannya. Sekali lagi Kak, mohon maaf itu kedatangannya kembali Kak. Terima kasih. Kayaknya tuh hari ini banyak sekali kupelajari. Ternyata itu permintaan maaf tidak cukup tanpa ada bukti nyata. Karena kita tahu sebenarnya yang kita pegang ini kan produk skincare, tapi yang harus kita rawat itu kebersihannya pelanggan. Mau kesarankan deh, sepertinya tuh harus bikin pengingat untuk cek ulang produk sebelum dikirim, sama laporan harian untuk komplain yang belum ditanggapi begitu. Nah, satu juga harusnya kita juga ajukan pelatihan customer service dari empatinya biar bisa merespon cepat itu customer. Kami bukan hanya menjual produk kecantikan, tapi kami juga penjaga rasa percaya, dan itu akan terus kami rawat. Saya tidak hanya menerima pegangan yang rusak, tapi juga sikap tulus untuk memperbaiki. Kesalahan bisa datang dari sistem, tapi memperbaikinya bisa dari hati dan tanggung jawab. Saya pesan toner, tapi justru yang dikirim serum, tapi setidaknya saya tak dikirim alasnya. Terima kasih dari kelompok kami